فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-164. Sekarang masuk ke lafaz ikhtilafil laili wan nahar. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini, dan di dalam pergantian malam dan siang, yaitu kata beliau di sini ta'aqubuhuma, yaitu susul menyusulnya mereka, siang berganti dengan malam, malam berganti dengan siang secara terus menerus. Apabila salah satunya pergi, maka digantikan oleh yang lain. Dan juga di dalam pergantian siang dan malam itu, demikian pula di dalamnya ada, yaitu terkait dengan cuaca panas dan cuaca yang sejuk. Demikian pula cuaca yang pertengahan, yaitu di dalam peristiwa ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu pula dari sisi panjang dan pendeknya masa dan pertengahannya. Terkadang siang itu panjang, terkadang malamnya yang panjang, terkadang sama panjangnya. Ini juga ada kekuasaan Allah, tanda kekuasaan Allah. Allah yang mengatur bagaimana terkadang begini, terkadang begitu. Bukanlah bergerak sendiri sesuka hatinya, atau disebabkan oleh gravitasi. Dari sisi mana gravitasi merubah pola-pola macam itu? Apa yang menyebabkan dia berubah? Ini memang dari Allah Ta'ala, Allah yang mengendalikan itu semua. Begitu pula perkara yang diakibatkan dari pergantian itu semua terkait dengan fusul, yaitu musim. Musim panas, musim gugur, musim sejuk, kemudian musim semi, dan seterusnya untuk wilayah yang memiliki 4 musim. Kalau yang 2 musim ya musim hujan dan musim kemarau. Yang mana dengan itu kemaslahatan Bani Adam dan kemaslahatan seluruh hewan-hewan mereka itu menjadi tersusun rapi. Seandainya sepanjang tahun hanya musim salju, musim salji, celaka kita. Atau sepanjang tahun hanya musim gugur misalkan, atau sepanjang tahun hanya musim hujan, sudah letih kita. Atau sepanjang tahun hanya musim kemarau, sudah kekeringan, mati, naudzubillah. Betul-betul pergantian ini ada kebaikannya dan ada kemaslahatannya. Kemudian beliau menyebutkan juga, dan seluruh apa saja yang ada di permukaan bumi berupa tumbuhan dan tanaman-tanaman, mereka juga merasakan manfaat dari pengaturan musim itu, pergantian siang dan malam. Itu semua dengan pengaturan dan pengelolaan serta penundukan, yaitu semuanya diatur dengan yang akal-akal itu merasa kagum, bagi akal yang paham tentang pergantian cuaca dan pergantian musim yang disusun dengan rapi tadi. Kalau setelah musim panas langsung musim semi, ini kacau. Kalau setelah musim semi langsung musim gugur, ini juga kacau. Tapi semuanya diatur oleh Allah Ta'ala dengan susunan yang bagus, ada urut-urutannya. Yang mana kaum lelaki atau rijal, mungkin maksudnya adalah tokoh fuhul, yaitu tokoh-tokoh besar, yaitu para tokoh besar tidak mampu untuk mengetahui ini semua. Mungkin hanya mengetahui sedikit saja dari hikmah itu.
Tapi di balik itu semua ada hikmah yang lebih hebat, yang sangat mencengangkan pikiran manusia, yang mana itu menunjukkan besarnya kekuasaan, besarnya kekuatan zat yang mengendalikannya, juga menunjukkan kedalaman ilmunya dan kesempurnaan hikmahnya, serta rahmatnya yang luas dan kelembutannya yang menyeluruh. Demikian pula itu menunjukkan tentang pengaturan dan pengendalian yang dialah yang bersendirian untuk melakukan itu semua, tidak merasa perlu untuk dibantu oleh yang lain. Dan itu menunjukkan keagungan zat tersebut, juga keagungan kekuasaan dan kerajaan Dia, yang mana itu semua mewajibkan kita untuk hanya menyembah dan beribadah kepadanya, disertai dengan kecintaan, disertai dengan pengagungan, juga rasa takut dan harapan. Takut seandainya Allah menjadikan musim hujan itu berkepanjangan sehingga air terlampau banyak, semuanya boleh runtuh kalau air terlalu banyak. Dan juga disertai dengan harapan bahwasanya mendung yang datang sekarang adalah mendung yang akan segera berakhir, yang setelahnya disusul dengan matahari yang cukup menghangatkan misalkan atau apa, ada harapan. Demikian pula sebaliknya ketika musim panas, rasa takut jangan sampai panasnya itu dibiarkan terlalu lama, nanti rerumputan terbakar, tanaman-tanaman terbakar, dan seterusnya. Ketika melihat mendung dari jauh, ada harapan, semoga setelah ini ada hujan yang menyegarkan. Itu semua bagian dari ibadah, kalau takut dan harapannya adalah kepada Allah. Dan juga mewajibkan kita untuk mencurahkan kerja keras di dalam mencari kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Karena jika tidak demikian, boleh jadi kalau Allah marah, satu musim dibiarkan berlarut-larut, kita yang celaka sendiri. Maka agar Allah tidak marah, kita berusaha untuk mencari keridhaan Dia, mencari kecintaan Dia dan belas kasihan Dia. Nah, makanya ini semua mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang berikutnya tentang wal fulkil lati tajri fil bahr, dan bahtera yang berlayar di lautan. Fulk maksudnya adalah sufun, yaitu kapal-kapal, wal marokib, kendaraan-kendaraan secara umum ya. Baik. Perahu, sampan, semuanya masuk di situ, boat juga masuk di situ. Dan yang seperti itu, bahkan kapal selam, itu taufik dari Allah, menjadikan manusia tahu bagaimana cara membuat kapal selam dan bagaimana agar kapal selam tidak pecah disebabkan oleh tekanan air laut yang sangat kuat di kedalaman lautan. Itu pun masih ada batasan-batasannya, tak mampu terlampau dalam. Itu semua adalah rahmat Allah Ta'ala, ada tanda kekuasaan Allah di situ dan sebagainya. Nah, orang yang dapat taufik, semakin dia menyelam semakin dalam beberapa ratus meter, dia akan lihat makhluknya sudah lain, semakin ke dalam makhluknya lain. Setelah itu tak mampu masuk karena besi akan pecah. Tapi sebelum dia naik ke atas, dia akan lihat di bawah itu masih ada makhluk yang aneh-aneh, makhluk-makhluk. Ternyata mereka mampu, kita tak mampu. Alangkah lemahnya manusia itu, dan seterusnya. Itu tanda kekuasaan Allah Ta'ala, mampu menciptakan ada makhluk-makhluk yang lembek tetapi mampu bertahan di kedalaman lautan yang manusia tidak mampu. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Dan apa saja yang Allah ilhamkan kepada para hambanya untuk membuatnya, itu tadi berbagai kreasi alat-alat untuk mengarungi lautan. Dan Allah menciptakan untuk mereka alat-alat di bagian dalam dan alat-alat di bagian luar, yang Allah jadikan mereka mampu menguasainya. Itu dari Allah. Kalau tidak, selama ribuan tahun manusia tak tahu apa-apa. Tapi Allah yang menambahkan ilmunya kepada mereka sedikit demi sedikit. Kemudian Allah menundukkan untuk alat-alat tadi lautan yang besar tersebut dengan alat-alat tadi. Demikian pula Allah menundukkan angin yang membawa
kapal-kapal atau alat-alat tadi atau kendaraan-kendaraan tadi yang di dalamnya itu ada rikab, yaitu kendaraan ya. Dan juga yaitu di atas kapal sendiri ada kendaraan-kendaraan. Di atas kapal ada harta benda, ada berbagai barang perniagaan. Ini semua tanda kekuasaan Allah. Ya, di atas kapal boleh apa? Ada lori, boleh ada apa saja, bahkan helikopter mungkin juga diimpor dari luar ke dalam negeri. Itu semua tanda kekuasaan Allah. Baik. Yang mana itu adalah bagian dari manfaat-manfaat untuk umat manusia. Dan perkara-perkara yang dengan itu menjadi baguslah kemaslahatan mereka dan tersusun rapi penghidupan mereka, cara hidupnya mereka. Sekedar angin kalau Allah tidak mengendalikan, mungkin kita akan celaka walaupun kita sudah punya alat-alat yang hebat. Nah, orang yang biasa naik kapal, biasa di tengah lautan, dia akan tahu betapa lemahnya manusia dan betapa tergantungnya mereka kepada Allah. Kalau laut sedang tenang, kita tenang juga. Tapi kalau laut sedang marah, sedang bergolak, alangkah lemahnya kita, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, maka siapa yang mengilhamkan kepada mereka cara untuk menciptakan barang-barang tadi, padahal mungkin kadar hatinya, kadar jantungnya sama, kadar otaknya juga ukurannya sama. Tapi kenapa setelah sekian ratus tahun baru manusia tahu? Berarti memang Allah lah yang memberikan kepada mereka. Setelah sekian lama dia tidak memberikan kepada mereka. Ini adalah belas kasihan Allah. Maka tak layak manusia kemudian membanggakan diri dan menyombongkan diri. Dan siapa yang menjadikan mereka mampu untuk menguasai itu semua? Dan siapakah yang menciptakan untuk mereka alat-alat yang mereka pergunakan? Atau siapakah yang menundukkan untuk itu semua lautan? Yang mana kapal-kapal tadi berlayar di lautan tersebut dengan seizin dia. Dan dia menundukkannya, menundukkan lautan, juga menundukkan angin. Bukankah banyak di lautan itu tempat-tempat yang berbahaya, yang para nahkoda sendiri tak berani untuk mendekat, menunjukkan betapa lemahnya manusia. Masih banyak tempat yang mereka tak mampu menaklukkannya. Itu pun kalau layak dikatakan kami sudah menaklukkan 7 lautan. Oh, hebat sekali Anda. Allah yang kasihan sama engkau. Baik. Atau siapakah yang menciptakan kendaraan-kendaraan di daratan, yaitu menciptakan berbagai alat, yaitu berupa api. Demikian pula berbagai barang galian yang membantu untuk menciptakan kendaraan-kendaraan di daratan dan di lautan. Yaitu semua perlu api untuk membuat alat-alat tadi. Ini manusia tak mampu menciptakan api, tapi Allah lah yang menciptakannya. Yang mana alat-alat tadi membantu untuk membawa barang-barang tersebut dan membawa harta benda yang ada di atasnya. Alat-alat kendaraan daratan, kendaraan lautan. Apakah seluruh perkara ini semua terjadi secara ittifaqan, yaitu secara kebetulan? Jelas tak mungkin terjadi secara kebetulan. Itu Allah yang memberikan taufik untuk meneliti, untuk mengatur, memberikan manusia kesabaran walaupun berulang kali gagal dan seterusnya. Atau siapa yang bersendirian untuk mengerjakan ini semua? Mengerjakan apa yang dilakukan oleh makhluk yang lemah ini, yaitu manusia. Yang mana dia keluar dari perut ibunya, dia tidak memiliki ilmu, dalam keadaan dia tidak memiliki kekuatan. Lalu Rabb-Nya lah yang menciptakan untuk dia kekuatan, menciptakan dan mengajarkan kepadanya apa saja yang Allah kehendaki untuk mengajarkan kepadanya. Gimana dulu sebelum manusia menemukan apa istilahnya roda atau tayar itu, alangkah pentingnya untuk bepergian ke sana kemari, tergantung pada hewan berkaki 4 dan seterusnya. Dan setelah tahu tayar, mulai keadaan semakin bagus. Tapi masih waktu itu tayar susah, yaitu kalau sekedar pakai kayu nanti buntut jadi sakit kalau berjalan itu, karena jalanannya terkadang tidak rata, sering kali tidak rata di masa itu. Sehingga Allah memberikan taufik untuk
untuk dilapisi dengan apa itu getah-getah itu pun penelitiannya sangat panjang seperti yang Anda baca di biografinya Goodyear itu, sampai dia habis duitnya untuk penelitian sampai masuk ke dalam penjara karena hutang terlalu banyak. Tahu-tahu ketika dia sedang mengolah getah, kebetulan tangannya menyenggol garam dapur milik istrinya, masuk ke tempat pengolahan, dia pening, aduh kenapa malah masuk ke situ, kan saya tidak sedang masak nasi. Tahu-tahu ternyata dengan dicampur oleh garam dapur ternyata malah jadi bagus, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut, jadi bagus. Oh ternyata apa, ilmunya tak cukup, tapi Allah yang memberikan taufik untuk ada eksiden macam itu. Akhirnya berjaya, akhirnya jadi memiliki syarikat besar dan seterusnya sampai di Indonesia, sampai di mana itu Goodyear. Itu adalah hasil dari taufik Allah setelah manusia bersusah payah dengan berbagai kesulitannya dan memang sebenarnya manusia tak mampu, tapi Allah yang mempermudah itu semua. Tak layak setelah itu menepuk dada dan menyombongkan diri. Atau siapakah yang menunjukkan ataukah yang menundukkan itu semua adalah satu Rabb saja yang penuh hikmah, yang maha tahu, yang mana segala sesuatu tidak akan mampu luput dari dirinya, yang mana tidak ada sesuatu apapun yang mampu untuk melindungi diri darinya, bahkan segala sesuatu itu telah tunduk kepada rububiyah Dia. Betul-betul di dalam pengaturan Allah lah makhluk semuanya itu tunduk. Maka tentunya di dalam peribadatan kita wajib ibadah hanya kepada Dia. Dan seluruh alam semesta mereka merunduk, istakanat, yaitu merunduk, menyerahkan diri kepada keagungan si pencipta tadi. Bayangkan makhluk yang belum selesai dieksplor, bahkan belum, jangankan belum selesai, 1/1000 pun belum, yaitu langit. Allah Ta'ala berfirman, takadus samawatu yatafattarna min fawqihin. Hampir-hampir langit itu pecah dari bagian atasnya karena keagungan Allah Ta'ala. Manusia tak sampai mengalami itu, tapi sombongnya sampai tak masuk akal. Baik, langit aja hampir pecah karena keagungan Allah. Seluruh alam semesta yang kenal Allah semuanya tunduk dan takut kepada Allah. Ini lafaz-lafaznya hampir sama. Danat, istakanat, khodoat, sama, yaitu merundukkan diri. Semuanya menundukkan diri kepada keperkasaan Dia. Sementara puncak tertinggi dari amalan hamba yang lemah ini adalah Allah menjadikan untuk dia satu bagian dari bagian-bagian sebab. Ya, kita hanya berusaha sedikit saja. Dari apa yang sudah kita usahakan itu baru sedikit, tapi Allah yang kemudian mempermudahnya. Yang mana dengan itu didapatkanlah alat-alat yang besar ini. Maka tak layak manusia menyombongkan diri dengan mengatakan, oh dengan teknologi kami mampu menciptakan air hujan. Tinggal apa? Itu awan kita dekatkan, kita dekati dengan kapal terbang, kita tembakkan natrium klorid. Oh, dia nanti akan menjadi berat lalu turunlah hujan. Tapi terbukti, yaitu apa? Sudah sering itu dilakukan, kurang lebih 10 tahun yang lalu di Indonesia itu sudah ditembak berulang-ulang dengan garam, tak nangis juga awannya itu. Menunjukkan manusia hanya berusaha sedikit, tapi ketetapan dan hasilnya itu di tangan Allah. Masih banyak sebab-sebab yang belum ditunaikan. Makanya hanya Allah lah yang mampu menyelesaikan seluruh sebab tadi. Kemampuan manusia tak cukup untuk itu semua. Ini semua menunjukkan tentang rahmat Allah. Allah berbelas kasihan. Manusia usaha sedikit, oh hasilnya ternyata sangat bagus. Bukan karena usaha sedikit itu, tapi Allah yang menyempurnakan, melengkapi usaha-usaha mereka. Dan menunjukkan perhatian Allah kepada para makhluknya. Yang demikian itu mewajibkan untuk seluruh kecintaan semuanya hanya diserahkan kepada Allah. Rasa takut dan harapan serta seluruh ketaatan dan penghinaan diri serta pengagungan hanyalah untuk Allah. Kemudian yang setelahnya, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan air yang Allah turunkan dari atas. As-sama tidak perlu diartikan langit. Karena apa? Terbukti
Kalau kita naik kapal terbang, ternyata apa? Hujan itu di bawah kita, dari suatu awan, dari suatu mendung. Di atas kita tidak hujan. Terkadang di atas mendung ada mendung yang lebih atas lagi. Pesawat kita juga kena hujan. Makanya yang betul sama itu al-ulu, yaitu dari atas. Terkadang sama artinya adalah muzn, yaitu awan. Dan inilah yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Ad-Dar'ut Ta'arud, bahwasanya air hujan bukanlah turun dari langit yang jumlahnya 7 itu, tapi sama artinya adalah muzn atau sahab, yaitu awan. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain dan dalam hadis, sahabah itulah yang menurunkan hujan, yaitu potongan awan. Padahal Syekhul Islam tak pernah lihat kapal terbang atau naik kapal terbang, tapi beliau menafsirkan dengan tepat, sama di sini bukan langit tetapi awan. Wa huwal matarun nazilu minas sahab. Maksudnya adalah hujan yang turun dari awan. Sama artinya adalah tinggi atau awan atau mendung itu. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu dengan air hujan tadi Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Ini menunjukkan segala sesuatu itu Allah letakkan masuk ke dalam hubungan sebab dan akibat. Allah mampu untuk menjadikan bumi tumbuh dengan tanaman-tanaman tanpa hujan, tapi Allah dengan hikmahnya menjadikan sebab tumbuhnya tanaman itu ada, yaitu hujan dan sebagainya. Segalanya itu ada hubungan sebab akibat. Nah, orang yang bertauhid, dia akan memahami itu dan dia akan menyembah pencipta sebab dan pencipta akibat. Tapi yang tidak paham, dia malah menyandarkan itu kepada sebab. Lalu muncul kata-kata kufur, alam yang menciptakan ini semua, alam memberikan kita anugerah ini, itu tak layak kalimat macam itu. Itu Allah. Jangan menyembah sebab, tapi menyembah musabibnya, yaitu pencipta sebab, yaitu Allah. Ya, pencipta sebab, yaitu Allah. Kenapa? Menggunakan perkataan alam semula jadi, macam jadinya sendiri. Kalau jadi dengan sendirinya memang jelas salah. Dan itu kata-kata kufur kalau dia paham maknanya. Tapi kalau sekedar maksudnya ini tidak dengan campur tangan manusia, betul istilahnya, yaitu terbentuknya air. Jarang kita ikut membantu menggabungkan apa itu katanya hidrogen dan oksigen jadi air. Tapi itu adalah dari Allah Ta'ala, bukan buatan manusia, bukan buatan alam, tapi Allah yang membuat. Sebagian kata ada yang layak diingkari, ada yang tinggal diperbaiki sedikit dan sebagainya. Kata beliau di sini, kemudian maksudnya di sini adalah lalu bumi memunculkan berbagai jenis makanan asasi dan berbagai macam tanaman-tanaman yang mana itu adalah bagian dari keperluan asasi para makhluk yang mereka tidak mampu hidup tanpa adanya tanaman-tanaman tadi. Manusia sehebat apapun, kalau tidak ada makanan asasi, ya sudah, habis dia. Menunjukkan apa? Kita ini sangat tergantung kepada yang lain dengan seizin Allah Ta'ala. Karena ini hukum sebab akibat. Kita perlu makan, sebagaimana kita juga perlu minum, perlu tempat tinggal dan sebagainya. Tak mampu kita berdiri sendiri dan tidak tergantung pada yang lain. Dan Allah lah yang dengan rahmatnya menyiapkan itu semua. Maka yang disembah adalah Allah, bukan yang lain. Kata beliau, bukankah di dalam peristiwa itu semua ada dalil, ada penunjukan tentang kekuasaan zat yang menurunkan air hujan tadi? Manusia tak mampu menurunkan air hujan, walaupun dia berat sekali di atas apa itu? Di atas awan itu, di atas kita. Dia berat, dia bertonton kata orang-orang. Tapi tak jatuh juga kalau Allah tidak mengizinkan jatuh. Dan alhamdulillah jatuhnya bukan langsung 1 ton. Pening kita. Benjol kita, bukan benjol ya, pecah kepala kena air 1 ton. Tapi dengan hikmahnya Allah jadikan butirannya kecil-kecil, jatuh sikit-sikit dan seterusnya. Terkadang kita diingatkan untuk bersyukur, dijatuhkan langsung banyak, akhirnya datang banjir kilat atau apa. Manusia tak mampu untuk mengendalikan itu. Tapi rahmat Allah yang mengatur itu semua. Terkadang memberikan peringatan. Yang menurunkan air hujan tadi dan mengeluarkan dengan air hujan tadi apa saja yang dia keluarkan. Dan juga itu menunjukkan belas kasihan dia dan
kelembutan Dia kepada para hambanya, dan menunjukkan bahwasanya Dialah yang mengurusi seluruh kemaslahatan mereka. Dan itu juga menunjukkan betapa besarnya ketergantungan mereka dan keperluan mereka kepadanya dari segala sisi. Walaupun duitnya banyak, kalau hujan tak datang selama setahun, pasti pening. Ya, bagaimana dia akan minum, bagaimana dia akan mendapatkan makanan, seluruh makanan itu kuncinya ada pada air dan seterusnya. Bukankah yang demikian itu mewajibkan untuk hanya Allah lah yang mereka sembah dan menjadi zat yang mereka ibadahi? Bukankah yang demikian itu menunjukkan bahwasanya Dia mampu menghidupkan orang-orang mati, dan Dia mampu untuk membalasi mereka sesuai dengan amalan mereka? Nah, ini berpindah dari satu pelajaran ke pelajaran yang lain. Tadi pelajaran tentang kekuasaan Allah secara terperinci. Kemudian Allah mengajak untuk pindah ke yang berikutnya. Sebagaimana Dia mampu menghidupkan bumi setelah matinya itu demi kemaslahatan mereka di dunia, maka di sini ada isyarat Dia juga mampu untuk menghidupkan manusia-manusia yang mati untuk membalasi amalan-amalan mereka demi kemaslahatan mereka juga. Karena keadilan itu adalah puncak dari kemaslahatan. Banyak orang yang mati dalam keadaan terzolimi, kemaslahatan yang sempurna belum terpenuhi. Maka dengan hikmah Allah ada kehidupan setelah kematian. Untuk orang yang baik dibalasi dengan pahala berlipat-lipat, untuk orang yang jahat dibalasi dengan penuh keadilan, sehingga orang yang terzolimi pun merasa puas tatkala orang yang jahat itu ada hukumannya. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam.